Selamat pagi. Hari ini belajar dengan Mem Cindy di pelajaran PPKN tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke nilai-nilai Pancasila, sama-sama kita kembali mengingat apa saja isi dari Pancasila itu sendiri. Nah, ayo di rumah sambil dibaca isi Pancasila yang sudah teman-teman lihat ini ya. Hebat, anak-anak Mem Cindy di rumah masih hafal ternyata ya tentang Pancasila. Nah, baiklah, hari ini Mem Cindy akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Untuk itu, diharapkan semua anak-anak Mem di rumah untuk memperhatikan ini dengan seksama dan serius ya. Baiklah, yang pertama adalah sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, seperti kita ketahui, ketuhanan yang Maha Esa, di sini ada gambarnya, teman-teman bisa lihat, ada berbagai macam agama yang diakui di Indonesia. Nah, coba teman-teman di rumah sebutkan ada agama apa saja. Oke, yang pertama, pintar. Lalu yang kedua, oh hebat. Lanjutkan yang ketiga. Nah, terus, iya. Apa lagi? Benar. Oke, yang terakhir, agama apa? Oh, hebat ternyata semuanya hebat-hebat ya anak-anak Mem di rumah. Nah, nilai yang terkandung pada Pancasila, sila pertama ada. Baiklah, yang pertama kita akan membahas sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila pertama. Antara lain, apa itu? Nah, iya, yang pertama percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Benar. Lalu yang berikutnya, menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Ya. Nah, di sini maksudnya teman-teman tidak boleh membeda-bedakan antara agama yang teman-teman yakini dengan agama temannya yang berbeda. Jadi, di sini kita harus saling menghormati antara agama yang kita percayai dengan agama orang lain. Lalu, berikutnya saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ini teman-teman harus menghormati ketika temannya misalnya yang beragama muslim sedang melakukan ibadah ya, sholat. Nah, teman-teman tidak boleh, iya benar, tidak boleh mengganggu temannya ketika sedang beribadah. Nah, lalu misalnya teman-teman sedang beribadah. Nah, teman ini tidak boleh juga mengganggu. Iya, benar, tidak boleh mengganggu teman-teman ketika beribadah di gereja contohnya ya. Lalu, nah, sikap dan perilaku yang terakhir ini apa? Tidak memaksakan salah satu agama kepada orang lain. Jadi, agama yang kita anut, agama yang kita percayai itu tidak boleh. Iya, benar, kita tidak boleh memaksa agama kita ya, agama yang kita yakini ini untuk diyakini dengan teman yang lain. Jadi kita tidak boleh memaksa, ayo ikut aja dengan saya gitu, beribadah dengan saya, itu tidak boleh. Jadi di sini teman-teman harus menghargai agama, iya benar, agama yang teman-teman anut, cara ibadahnya yang berbeda, kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya.
Nah, lalu kita masuk ke sila kedua. Iya, bunyinya apa, Nak? Benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini dia. Untuk contoh-contohnya teman-teman bisa lihat ya. Ya, benar. Nah, ini dia. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, sila kedua, antara lain yang pertama apa? Mengakui persamaan derajat, harkat, dan martabat manusia. Ya, lalu yang kedua, saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang terakhir adalah tidak semena-mena kepada orang lain. Ini adalah contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua. Ya, lalu setelah sila kedua, kita masuk ke sila ketiga. Kira-kira isinya apa ya? Sila ketiga, ada yang tahu? Wih, hebat ternyata. Ya, sila ketiga ini adalah Persatuan Indonesia. Ya. Nah, ini dia. Contohnya apa? Teman-teman bisa lihat di gambar. Ini adalah sikap dan perilaku untuk mencerminkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di sini sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila ketiga itu apa? Ya, yang pertama mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, lalu yang kedua mengembangkan sikap saling asah, saling asih, dan saling asuh. Lalu yang ketiga, tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik. Nah, ini dia poin ketiga. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan warna kulit. Ya, contohnya misalnya ada teman kita yang memiliki warna kulit yang agak gelap. Nah, kita tidak boleh apa? Iya, benar, tidak boleh mengejek. Tidak boleh, aku nggak mau kawan sama kamu. Itu tidak boleh. Jadi di sini kita harus berteman dengan siapa saja yang memiliki warna kulit, suku, dan etnik yang berbeda. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Lalu yang terakhir apa? Membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Nah, oke, ini adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila yang ketiga. Bisa dipahami? Iya, hebat. Lalu yang berikutnya, nah kira-kira kalau untuk sila ke yang ini, sila keberapa ya? Ada yang bisa jawab? Wih, pintar ya. Nah, ini adalah sila yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, teman-teman, gambar yang di atas dua itu mencontohkan gambaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila yang ini, ya. Nah, menurut teman-teman, gambar yang di atas ini menceritakan tentang apa ya? Oh, pintar. Iya, benar sekali. Nah, gambar di sini mereka sedang berdiskusi, sedang bermusyawarah, ya, sedang apa? Mengambil pendapat. Oh, benar, itu bisa. Oke, hebat, hebat berarti. Nah, sekarang Mem sini mau menjelaskan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila yang keempat itu apa sih? Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah
keputusan diambil secara musyawarah. Benar. Terus yang kedua, tidak memaksa kehendak seseorang dalam mengambil keputusan. Lalu yang ketiga apa? Mendengarkan pendapat ketika musyawarah. Nah, ini adalah contoh dan perilaku sikap yang mencerminkan nilai Pancasila sila keempat ya. Yang pertama apa? Keputusan diambil secara musyawarah. Jadi teman-teman kalau ketika ingin mengambil keputusan, lakukanlah itu dengan bermusyawarah atau berdiskusi ya. Nah, jangan mengambil keputusan secara sepihak. Nah, itu dia maksudnya. Terus yang kedua, tidak memaksa kehendak seseorang dalam mengambil keputusan. Nah, ini maksudnya apa? Gini, ketika teman-teman ingin mengambil sebuah keputusan, teman-teman tidak boleh memaksa. Kamu harus pilih apa yang saya pilih. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak baik dilakukan. Jadi makanya di awal pertemuan kemarin, ketika kita akan membentuk struktur organisasi, struktur organisasi kelas, itu MEMS ini minta kita bermusyawarah. Ada yang ngasih pendapat, si ini jadi ketua kelas, si ini jadi ketua kelas, si ini. Nah, akhirnya MEMS ini diambil polling terbanyak itulah yang terpilih menjadi ketua kelas. Ya, itu sudah merupakan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat. Lalu yang terakhir, apa bunyi silanya apa ya? Iya, pintar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah bunyi sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo, sebelum MEMS ini melanjutkan ke slide berikutnya, kira-kira menurut teman-teman apa sih contoh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah teman-teman lakukan? Oke, jawabannya bisa, nanti bisa dikirimkan ke WA MEMS Cindy ya, atau langsung komen di bawah ini. Oke. Lalu, ini dia. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kelima, antara lain, bersikap adil terhadap sesama manusia. Lalu, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Nah, ini dia. Berani bertanggung jawab. Nah, ketika teman-teman, maksudnya ketika teman-teman melakukan kesalahan atau misalnya tidak mengumpulkan tugas. Nah, di sini ketika tugas itu tidak terkumpul, teman-teman berani mengakui bahwa teman-teman tidak mengumpulkan tugas atau tidak mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan. Nah, ketika teman-teman merasa bertanggung jawab, disitulah teman-teman sudah menerapkan sila kelima, yaitu berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Ya, lalu membiasakan hidup sederhana, hemat, guna menciptakan keseimbangan kehidupan. Nah, di sini hidup sederhana, hidup hemat ya. Hematnya gimana? Contohnya misalnya teman-teman memiliki air yang berlebih. Nah, airnya itu tidak boleh dibuang karena ada di daerah-daerah tertentu yang membutuhkan air. Nah, di sini teman-teman berusaha lah untuk menerapkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila kelima.